Halo semuanya, kenalin nama gue Mr. Shu. Di video kali ini gue akan membahas tentang simple present tense. Nah, simple present ini memiliki dua fungsi ya, bisa dilihat di sini fungsinya. Yang pertama itu digunakan untuk menyatakan kegiatan rutinitas atau aktivitas sehari-hari. Contohnya adalah my mother misalnya cooks every day. Nah, ini kan rutinitasnya mama saya, gitu kan. Sebetulnya nggak harus setiap hari, tapi yang penting itu ada pola rutinitasnya gitu. Jadi diulang-ulang, entah seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi yang penting ada pola rutinitasnya, kayak gitu. Kemudian untuk menyatakan kebenaran umum, gitu. Jadi maksudnya kebenaran umum ini adalah sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan umum. Kayak contohnya the earth, typo, travels around the sun. Contohnya ya, jadi bumi mengelilingi matahari. Ini ya. Oh, ini belum berarti ini, berarti ibu saya memasak setiap hari. Ini kita ganti warna ya, biar lebih gampang. Nah, oke, sampai sini bisa dimengerti kan? Kalau bisa dimengerti, kita lanjut lagi ya ke pembuatan kalimatnya. Misalnya contoh pola kalimatnya ini adalah subjek itu adalah pelaku, kemudian ditambah verb 1. Verb ini maksudnya adalah kata kerjanya. Nah, di sini ada note nih, ada catatan apabila subjeknya, apabila pelakunya itu adalah he, she, it, atau nama orang, atau nama benda, atau juga nama tempat, gitu ya. Maka di akhir kata kerjanya maka ditambahkan s atau is di belakangnya, gitu. Nah, jadi kan harus milih nih antara dua. Nah, gimana kita tahunya pakainya huruf s aja atau pakai es gitu. Nah, kita lanjut nih di sini. Apabila kata kerjanya berakhiran huruf ss gitu ya, atau sh, kemudian ch, x atau o, maka tambahannya adalah is gitu ya. Contoh misalnya yang pertama, saya pergi ke gym 3 kali dalam seminggu. Misalnya I go to gym 3 times a week gitu lah ya. Jadi saya pergi ke gym 3 kali dalam seminggu. Nah, kalau misalnya kita mau ganti jadi kalimat negatif gitu, caranya adalah kita tambahin do not atau sering disingkat jadi don't gitu di depan kata kerjanya gitu. I do not go to. Ini saya copy aja ya biar cepet ya. Ini ya, I do not go to gym 3 times a week. Jadi saya tidak pergi ke gym 3 kali dalam seminggu. Nah, si do not ini seringkali disingkat jadi don't gitu ya. Jadi disingkatnya seperti ini. Don't gitu ya. Jadi mengerti ya. Nah, kalau misalnya kalimat pertanyaannya gitu ya, jadi si do-nya ini kita kedepanin gitu. Cuma kalau misalnya kalau saya nanya ke diri sendiri kan aneh ya. Jadi huruf I di sini saya ganti jadi you. Jadi do you go to gym 3 times a week gitu. Bertanya. Oke, question marknya di sini ya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti kan ya? Kita lanjut ke contoh kedua, misalnya yang menggunakan huruf s atau is inilah. Misalnya apa ya? Contoh deh, my father goes to his office
everyday. Gitu ya. Jadi ayah saya, karena subjeknya adalah ayah saya gitu ya, dia harus menggunakan is gitu. Nah, karena kenapa harus menggunakan is? Karena my father ini kan bisa diganti dengan he gitu. Jadi my father goes to his office every day. Oke, nah kalau misalnya yang kalimat tanyanya, kalimat negatifnya, is-nya ini masih dipakai, cuma dipakai di depan do-nya gitu. Contoh langsung aja ya. My father does not go. Nah ini perhatikan, karena is-nya udah pindah ke sini, jadi go-nya nggak ditambah is lagi. To his office every day. Gitu. Kemudian si does not-nya ini juga bisa diganti jadi doesn't. Gitu. Tinggal pilih aja yang mana. Nah, kalau mau disingkat jadi doesn't. Gitu. Kalimatnya juga sama kayak do-nya dikedepanin gitu. Cuma karena ini do-nya jadi does gitu kan. Jadi does my father. Karena is-nya dipakai di sini, jadi tetap go ya. Go to his office every day. Bercuma. Jadi apakah ayah saya pergi ke kantornya setiap hari gitu. Ya, sampai sini masih gampang ya, semoga bisa dipahami. Oke, lanjut lagi ya. Selain yang kita bahas barusan yang menggunakan subjek verb 1, simple present juga bisa menggunakan to be kalau verb utamanya ini misalnya nggak ada, jadi digantikan oleh kata kerja bantu gitu ya. Apa kata kerja bantu maksudnya adalah to be di sini ya. To be di sini ada 3, am, is, sama are gitu ya. Nah, kemudian tergantung pasangannya, tergantung subjeknya. Kalau I berarti pasangannya dengan am, kemudian he, she, it atau nama orang ini menggunakan is, kemudian kalau we menggunakan are, they juga menggunakan are. Dan pola kalimatnya adalah ini ya, jadi subjek, pelakunya, kemudian to be-nya dilanjut dengan bisa adjektif atau bisa diganti dengan noun, bisa juga dengan adverb of place. Jadi adjektif itu kata sifat, noun itu kata benda, kemudian yang adverb of place berarti keterangan tempat gitu ya. Kita kasih contoh deh, misalnya I am yang noun dulu misalnya, atau dari sini aja lah ya, ini adjektif ya, I am. Kalau kata sifat itu berarti tall misalnya, saya tinggi gitu. Jadi saya tinggi. Oke, lanjut lagi, ini diajak ke tengah aja kali. Kemudian dia pakai noun lah ya di sini. He is my friend. My friend. Dia adalah teman saya. Gitu. Ini pakai adverb of place gitu. Bisa misalnya she is in kelas, dia sedang ada di kelas. Dia sedang ada di dalam kelas. Kemudian it is, misalnya pakai adjektif lagi lah ya, misalnya it is beautiful. Itu cantik. Kemudian noun lagi, misalnya Anita is a singer. Anita adalah seorang penyanyi. Kasih titik, lupa. Tambahin titik-titik ya.
Oke, we itu adalah kita kan. We are the champion. Kita adalah pemenang, gitu ya. Kemudian they itu mereka kan. They are ini aja deh, of place. They are here. Mereka ada di sini. Mereka ada di sini. Ini. Oke, lanjut ya. Bisa dipahami di sini. Kayaknya lebih enak ke samping lah ya. Ya, bisa ya. Kita kasih contoh deh, misalnya contoh satu ya, kayak aja ya. I am a student. Kemudian kalau kalimat negatifnya itu ditambahin not kan di ini kan, I am not, berarti di setelah m nya gitu ya. I am not a student. Tambahin anymore deh, anymore. Jadi saya bukan siswa lagi gitu. Jadi anymore ini boleh ditambahin, boleh enggak ya. Walaupun enggak mau pun enggak apa-apa sih sebetulnya. Cuma biasanya saya sih pakai anymore. I am not student anymore gitu. Kemudian kalimatannya m-nya berarti dikedepanin ya sebelum subjek, berarti kalau ini kan agak aneh ya. Udah deh, enggak apa-apa deh. Am I student gitu ya. Apakah saya seorang am I a student, apakah saya seorang pelajar gitu. Walaupun nanya sendiri agak aneh juga gitu. Oke ya, ini kita pakai Anita deh. Anita, di sini Anitanya apa? Singer ya. Anita is a singer. Berarti Anita is not a singer. Kalau kalimat tanya atau interrogatif itu to be-nya kan dikedepanin sebelum subjek, berarti is Anita a singer gitu. Oke, kita lanjut lagi ya ke pembahasan soal. Jadi di sini saya udah siapin 10 soal. Nah, kemudian kita jawab bareng-bareng gitu ya. Kemudian saya juga akan beritahu kenapa alasannya ini kenapa A atau kenapa ini B gitu. Jadi yang pertama, I usually titik-titik kemudian to school gitu. Jadi I usually go to school atau I usually goes to school. Jadi gimana? Oke. Nah, yang betul itu adalah sebetulnya go ya, karena subjeknya kan I ini, jadi tidak ditambah huruf S gitu, jadinya I go. Oke, ini kita blok, kemudian kita segini ya. Ini warnanya bagus apa ya? Kuning kali ya, kuning aja ya. Oke, lanjut nomor 2 ya. They titik-titik they titik-titik as often, mereka sering mengunjungi kita. Kemudian karena they ini tidak ditambah apapun gitu ya. Jadi sebentar, jadi ini ya, kita buka ya ininya, filenya. Kalau yang tadi, nah kalau misalnya selain dari he, she, it atau nama orang dan lain-lain, ini kan dia tidak ditambah apapun, jadi jawabannya adalah visit, bukan visits ya. Nah, kalau ini you play atau plays di sini. You titik-titik basketball once a week, jadi kamu bermain bola basket seminggu 1 kali. Yang betul adalah masih tetap A ya, jadi play. Karena you juga kan bukan yang ditambah dengan huruf S gitu. Yang ditambah huruf S itu adalah he, she, it, nama orang, nama benda, kemudian nama tempat gitu ya.
Nah, kita lanjut lagi di sini. Ini baru nih nama orang nih, Tom gitu ya. Tom bekerja setiap hari. Jadi Tom works. Lanjut ya. Terus juga ini he always, dia selalu menceritakan kami cerita yang lucu gitu. Jadi yang betul adalah tells gitu. Kenapa? Karena dia kan pakai menggunakan he, kan? Oke, lanjut ya. She never, dia tidak pernah menolong saya. Jadi she never helps me. Lanjut lagi. Martin and Kevin. Nah, ini kan dua ya, walaupun nama orang tapi dia dua. Jadi kata gantinya they. Jadi mereka gitu. Nah, kalau mereka berarti dia tidak menggunakan huruf S di belakangnya gitu. Martin and Kevin swim twice a week. Jadi Martin dan Kevin berenang 2 kali, twice ini 2 kali dalam seminggu. Nomor 8, people usually. Nah, people ini kan orang-orang dan orangnya itu kan banyak gitu ya. Jadi dia enggak satu. Nah, kalau misalnya orangnya banyak atau lebih dari satu, itu tidak ditambah S di belakangnya gitu. Jadi people go. People usually go shopping on weekend. Jadi orang-orang biasanya pergi berbelanja di akhir pekan. Nomor 9, we. Nah, we ini juga kan lebih dari satu orang kan. Nah, makanya tidak ditambahkan huruf S di belakangnya. Jadi we live in this city. We live in the city most of the year. Kemudian juga 10 ya. You always, kamu selalu. Teach me new thing, kamu selalu mengajarkan saya hal-hal yang baru gitu. Oke, sampai sini pembahasan tentang simple present. Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan boleh ditulis di komen. Kalau sudah mengerti ya syukur lah ya. Kalau udah ngerti, oke, see you on the next video.